Tapi paling tidak ada gak semacam testimoni yang disampaikan oleh para anggota yang pernah mengalami merasakan dampak dari sarung Nipero ini? Ya kalau itu udah banyak. Udah banyak. Termasuk ada juga di catatan-catatan buku bertemu dalam tentang Iya. ada testimoni yang kemudian Itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita sekalian. Salam. Jumpa lagi bersama saya Chef Natagaku dalam acara Coron Timur Baswara. Pemirsa, salah satu tantangan Indonesia dalam menghadapi era revolusi industri adalah dunia ekonomi. Ekonomi menjadi salah satu hal yang sangat penting di tengah kehidupan yang semakin sulit. Karena itu, hampir semua lembaga perekonomian di Indonesia sementara bergerilya menguatkan kapasitas ekonomi masyarakat kecil untuk menuju keemasan Indonesia di tahun 2045. Salah satu lembaga yang bergerak dalam menumbuhkan bidang perekonomian masyarakat adalah Koperasi Simpan Pinjam Saron Nefero yang berada di Maluku Utara, yang berpusat kantornya di Kabupaten Halmahera Utara. Untuk membahas ini pemirsa, kami sudah mengundang Bapak Manajer KSP Saron Nefero, Bapak yang disapa dengan Pak Dedi Caya. Selamat sore Pak. Terima kasih sebelumnya sudah mau mampir di Coron Timur Baswara untuk kita sama-sama berbincang terkait dengan Saron Nefero untuk ekonomi di Maluku Utara. Karena sesuai dengan data statistik Maluku Utara, ternyata ekonomi di Maluku Utara di tahun 2023 ini mengalami inflasi. Nah, karena itu kira-kira peran Saron Nefero ini terhadap masyarakat Maluku Utara, terlebih khusus bagi masyarakat pelaku usaha kecil yang kemudian bergerak di bidang ekonomi itu apa? Tetapi sebelum ke sana, saya ingin dulu sedikit mendengarkan cerita-cerita, kemungkinan bisa disampaikan dari sisi sejarahnya, dari mana Saron Nefero ini dibentuk dan apa kira-kira pergumulan melalui Saron Nefero ini, Pak. Terima kasih Pak Setnat, Bapak Ibu, saudara yang saya hormati. Tentu ini satu kehormatan bagi saya bisa hadir di studio kreatif ini dengan berbagai share tentang apa yang selama ini kami lakukan. Di 2021 oleh para pendiri usaha Nefero waktu itu, Pak Prof. Namere dan kawan-kawan, saya kira ini ide yang brilian waktu itu, menangkap sebuah momentum pasca kerusuhan. Jadi kira-kira ingin membantu mereka pasca kerusuhan akibat konflik itu seperti apa, dan coba mereka desain atau ini spesifiknya ke arah atau segmen yang mana. Maka ditargetkanlah bidik waktu itu segmen ibu-ibu. Jadi kalau misalnya segmennya begini atau kelompoknya begini, sudah pasti kapasitas ekonominya juga pendekatannya ekonomi mikro. Dan waktu itu luar biasa saya kira Pak Prof. Namere, beliau mencari pengalaman di luar Maluku Utara, kemudian juga mencari informasi di luar negeri, karena kredit Hino ini kan tidak hanya lokal di Tobelo, apalagi di Indonesia, tapi juga di Asia, bahkan di dunia. Jadi kita jaringannya itu terstrukturnya dari apa? Saya bilang dari dunia, kemudian dia ke Asia, kemudian Asia Tenggara. Dan waktu itu memang
konsep yang dibangun oleh rasa atau semangat ekonomi ini adalah ekonomi rekonsiliasi pasca rusuh. pasar rusuh. Dan ini saya kira tepat sekali. Mereka dengan saya kira dengan seadil-adilnya itu memberikan perhatian tidak secara eksklusif, tetapi ekonomi yang diusung yang dibawa oleh pemerintah secara inklusif. Dia tidak melihat agama, suku dan sebagainya. Jadi saya kira ini bertitik tolak dari sejarah itu, peristiwa itu sampai sekarang saya kira masih sangat relatif sekali. Walaupun kita sudah sekarang pada tahap teknologi dengan pengelolaan yang kira sedikit modern, soal tantangan hambatan yang konteks hobi itu saya kira masih juga cukup relevan sampai dengan saat ini. Karena kalau yang dulu 2021 itu kan mungkin konteksnya agak menyempit bahwa kerusuhan itu kan, tapi sekarang saya kira soal tantangan dan hambatan itu dia sudah berubah dalam bermacam-macam dimensi. Oleh sebab itu saya kira semangat kita mengetahui bahwa di depan kita ada tantangan, hambatan sebagainya itu tetap kita bawa sampai saat ini, sehingga saya kira apa maksudnya atau tujuannya kita jangan berbeda, jangan jumawa, jangan cepat puas dan sebagainya. Kita selalu beradaptasi, harus beraktivitas, berinovasi, karena dengan begitu kita bisa akan tetap survive. Ini berarti awal mula didirikan Sarunifero ini sebagai rekonsiliasi terlebih khusus dan gerak di bidang ekonomi atas peristiwa yang membukakan Maluku Utara pada selanjutnya kerusuhannya di tahun 2009 itu yang kemudian pada 2001 digagaslah in Pak sendiri kira-kira sudah berapa lama dipercayakan sebagai manajer di Sarunifero ini, Pak? Saya masuk di CU Sarunifero itu 2015 saya mengikuti tes terbuka dan puji Tuhan saya diterima dan saya bekerja mulai tahun itu 2015 sampai dengan sekarang 2023. Saya awalnya sebagai anggota Karsulatan, staf administrasi. Jadi mulai bekerja di Sarunifero itu. mulai pekerjaan dengan saya seperti office boy, karena memang informasi atau pemberitahuan dari kantor ke anggota itu kan waktu itu boleh dibilang sangat manual sekali. Jadi harus memakai surat. Tidak seperti dengan saat ini kita bisa menggunakan teknologi kalau memang kondisinya seperti itu. Jadi seingat saya itu menjadi tugas saya yang pertama, antar surat. Baik, ini luar biasa dimulai dari atas surat dengan KPKS terhadap Sarunifero sampai dipercayakan menjadi manajer di SP Sarunifero. Ini berarti pengangkatan menjadi manajer itu tidak sifatnya pengangkatan tetapi melalui tahapan tes tadi misalnya, Pak. Iya, kalau saya lihat waktu itu memang selain itu kemudian ketersediaan SDM dan mungkin karena ini domainnya pengurus, jadi saya lihat ini strategi pengurus yang tentang dimensi yang lain atau strategi yang lain kira-kira yang mau diterapkan, kemudian kira-kira prototipenya atau leader seperti apa gitu. Ini Pak, tadi seperti yang saya sampaikan di awal bahwa ternyata di tahun 2023 ini ekonomi di Maluku Utara itu malah sulit dia. Ini salah satu bidang ekonomi ini memang
salah satu hal yang sangat menjadi diskusi hangat nasional sampai ke politik internasional. Awalnya melalui tes spesial Petero ini akan menjadi motivasinya terhadap pelaku usaha yang menengah atau bisa diistilahkan sebagai pelaku usaha kecil, masyarakat kecil. Sampai dengan hari ini dari sisi supply and demand kita masih cukup terjaga, di mana kebutuhan anggota juga masih tidak terlalu menunjuk sebenarnya. Sepanjang yang saya lihat secara makro di sini di Maluku Utara, memang soal permintaan untuk usaha dalam kondisi seperti ini itu belum terlalu terlihat. Karena saya kira memang ini agak beda yang juga banyak perhitungan atau hitung-hitungan yang dibuat oleh anggota. Kemudian juga soal daya beli juga masih saya kira tidak jauh berbeda dengan 2022. Kita kalau saya lihat kira-kira outlook ekonomi atau perbankan di Indonesia di 2023 ini kan ada satu artikel yang saya baca itu ternyata semua persoalan yang ada di 2022 ini rupanya itu kental sekali masih akan terbawa di 2023. Jadi saya tertarik dengan satu artikel ya, berjalan atas bara inflasi. Itu ulasan oleh para ekonom saya kira sangat menarik nih sekarang. Waktu itu sangat menarik dan otomatis ini bukan hanya kita tahu, tapi paling tidak indikator-indikator ini penting ketika kita mengambil atau menentukan suatu kebijakan. Karena walaupun ini secara makro paling tidak efeknya itu pasti akan terjadi di daerah di pelosok seperti itu. Memang yang saya tahu juga di 2022 soal masuknya investasi melalui perusahaan beberapa daerah, saya kira juga tidak secara langsung atau signifikan mendongkrak pendapatan masyarakat atau teristimewa untuk kami. Kalau data yang saya baca juga itu 2022 itu ada 55.000 dana investasi yang masuk di Maluku Utara, tapi tidak berdampak signifikan. Betul sekali. Kami juga memang terasa perkembangan atau pertumbuhan ketika di 2022 itu dengan melihat faktor eksternal itu investasi masuk, apakah ini bisa mendongkrak atau menambah pendapatan atau income-nya anggota, tapi dia tidak ada korelasi secara langsung. Ini yang di 2023 ini yang sumber yang sama yang saya baca itu ada pada kisaran 75 sampai 100 triliun. Ini menurut saya angka yang cukup fantastik untuk daerah kita, tapi saya kira ini tanggung jawab setiap kita yang ada di Maluku Utara supaya kalau itu poin-poin ini bisa dinikmati dinasakan oleh semua kita. Ya, yang saya maksudkan itu supaya ada paling tidak ada geliat ekonomi bisa terjadi. Baik, ini berarti ini benar juga karena kemarin setelah perekonomian di Maluku Utara ditawarkan yang level inflasi, ternyata ada perdebatan kenapa masyarakat kita masih gulala dan ini mungkin karena tidak menyentuh secara langsung kepada masyarakat atau persibien. Kalau di KSP Sarunifero sendiri sudah beberapa anggota yang kemudian dirangkul sebagai anggota Sarunifero, Pak. Kita sampai dengan hari ini kita sudah tembus di 8.000. Itu khusus anggota, tapi kalau secara
agenda atau akumulatifnya itu kita semua potensi itu ada 45.000. Jadi 44.000 itu saya ada khusus anggota, calon anggota yang kita sebut Sibuhar, kemudian ada penabung Sipandi yang anak-anak, kemudian ada deposito, dan ada tabungan semudah. Semuanya ya tadi saya bilang potensi itu ada 44.000. Berarti anggota 8.000 tetapi punya jejaring-jejaring lain yang masih sebagai katakanlah keluarga besar di Sarunifero. Iya, dia pembedanya soal buku yang dia pegang. Nah, kalau anggota ya buku anggota, kemudian tadi yang calon anggota itu Sibuhar. Nah, dia baru calon anggota, dia beliau anggota. Akan menuju ke anggota. Ya, akan menuju ke anggota. Dan kita saat ini bersama dengan pengurus kita akan coba mengkaji ini supaya potensi yang di segmen Sibuhar itu ada 14.000-an. Itu kita mau tetapkan atau terbitkan buat satu kebijakan supaya 14.000 ini kita masukkan semua ke anggota. Karena di kredit union ini yang dilihat yang paling menentukan bukan soal uang, tapi banyaknya orang itu yang menentukan kredit union bisa dibilang berhasil. Karena ini perspektif kredit union tingkat Asia, ya, opol kredit union saya lupa kepanjangan ini. Itu mereka bilang soal aset itu nomor 2. Tetapi himpunan atau perkumpulan orang itu yang nomor 1. Gitu. Jadi orangnya yang memang menjadi prioritas besar ini ya, pikirkan keluar uang untuk modal kata yang tetapi lebih pada orangnya. Iya. Jadi semakin banyak orang semakin membuat kesuksesan. Iya. Besar ini. Iya. Itu pun kalau menurut saya secara tidak langsung pasti uangnya akan datang sendiri. Iya. Dengan ada orang-orang itu, ya. Dan mungkin orangnya di dalam, uangnya di luar itu. Mungkin saja sih, ya. Tapi paling tidak sebagian lah ya. Ada yang dia bawa kemudian dia kampus. Baik. Ini masyarakat pada umumnya juga tahu sebenarnya apa sih manajemen yang lupa selama ini bisa membuat Spesial Referral itu terus berkembang dan sampai hari ini masih tetap eksis. Iya, memang saya minta izin sebelum saya itu kan manajemen yang kita terapkan itu masih konvensional, artinya yang tidak berlaku pada ini ya. Cuma akhirnya saya menjadi suatu ketertarikan yang biasa menurut saya bahwa langkah baiknya pelayanan atau pengaturan ini atau manajemen ini kita terapkan pada satu sistem apa teknologi atau IT. Saya masuk kemudian kita punya 6 kantor cabang tambah kantor pusat itu. Jangankan di dalam kantor itu sendiri soal bagaimana pengaturan bagaimana manajemennya itu masih konvensional. Apalagi dari kantor yang satu, kantor pusat ke kantor cabang misalnya. Inilah yang kemudian kita ubah apakah supaya ini efisien, lebih efektif soal IT. Jadi kita sekarang sudah sistemnya online, Pak. Jadi kalau misalnya transaksi hari ini jam 11 siang dimurtai oleh anggota, itu oleh anggota misalnya dia minta tolong nih di kantor cabang di Jalolo, itu secara real time transaksinya juga bisa dilihat. Dengan jam yang sama. Dengan jam yang sepatu dia itu di Novarian. Pokoknya kami sekarang sudah semi bank lah, Pak. Semi bank ya.
Kira-kira apa yang beda dari sampai sejauh ini, apa yang masih membedakan antara KSP Saruni Vero dan Pianfar? Nah, kalau dilihat dari luar memang soal pertama orang akan melihat pertama soal kepemilikan siapa, kepemilikan siapa, kemudian sumber dana atau sahamnya dari mana. Itu sudah pasti. Kemudian bentuk atau barang usahanya beda. Kalau bank BUMN atau lembaga itu pasti pemerintah dan sebagainya. Badannya misalnya PT, kemudian sumber dana juga kebanyakan dari pemerintah dan sebagainya. Sementara kami kekuatannya terletak pada anggota. Jadi tadi orangnya, kemudian potensi uang atau tabungannya juga dari dia. Jadi dengan tadi ya, dengan orangnya maka dengan sendirinya menghadirkan uang. Iya, Pak. Iya, baik. Ini menjadi salah satu informasi juga bagi masyarakat yang menonton channel YouTube Coron Timur ini, bahwa ternyata KSP Saruni Vero ini sejak awal kehadirannya memang berorientasi pada hal-hal kebaikan dari Cipahat, bukan saja bukan bahkan secara lembaganya, tetapi justru menjalar kepada masyarakat sehingga misalnya awal menjadi rekonsiliasi pertama ya digagaslah KSP Saruni Vero, hari ini lebih melekat pada bagaimana menemukan perekonomian di tengah-tengah masyarakat kecil. Ini Pak Dedi, ini juga karena saya bergiat dari kemarin menuliskan buku yang di buku terkait dengan Saruni Vero yang berjudul dengan bertumbuh dalam pasangan itu, saya sedikit tertarik dengan manajemen yang kemudian dikelola oleh Saruni Vero. Kalau misalnya kemarin saya temukan data-data itu, saya baca dengan secara rinci bahwa ternyata kalau nasabah yang ada di bank ketika dia mengalami keterlambatan penyetoran karena kredit dan lain-lain, dia langsung pasti ada sanksinya dari tiap bank. Tetapi di Saruni Vero itu kemarin ada beberapa tahapan yang kemudian sehingga tidak membuat orang yang katakanlah nasabah langsung merasa minder dengan pihak KSP Vero. Kira-kira apa tujuannya Pak itu? Itu tadi saya sepakat Bu Setmat bahwa tidak selamanya kita profit oriented ya, orientasi tentang keuntungan tidak. Saya setuju tadi Bu Setmat ya, lewat kebaikan itu yang kemudian kita coba bawa, kita coba bagikan, distribusi kepada banyak orang. Dan rupanya itu di dalam buku itu juga saya sudah sampaikan bahwa konsep dari Yesus memberi makan 5.000 orang dan kemudian sampul kita terapkannya. Jadi dari yang tidak ada, kemudian kita bawa dengan doa, dengan bentuk keyakinan bahwa pada akhirnya Tuhan juga memberkati dan memberikan berkat, kemudian itu kita bisa terpadu pada banyak orang. Soal manajemen juga akhirnya lebih spesifik soal relasi dengan apa yang dunia modern saat ini sebut efisiensi efektif. Itu saya terinspirasi dari kata Romis debaka buat jalan ini satu metode, ini satu cara, ini satu strategi. Kalau kemudian yang lain tidak efektif, tidak efisien, dia Coba bilang mungkin ya. Jadi yang harus bertanya takut ingin dia. Karena satu kali ya soal lagi mana. Ini seperti tesis yang sudah mendapatkan nilai waktu cukup lama tapi tidak mendapat penelitian, dan pada akhirnya ada kita pakai lagi ada waktu ini luar biasa. Manajemen yang ada di KSP Saruni Vero yang memang berlandaskan pada konteks dan teks ajaran Yesus, dan ini juga menjadi
tata kelola manajemen yang ada di SP Sarunifero. Untuk SP Sarunifero sendiri Pak, kira-kira apa metodenya untuk berkontribusi terhadap Maluku Utara dalam dunia perekonomian? Bagaimana kontribusi Sarunifero ini terhadap untuk menumbuhkan perekonomian di Maluku Utara Pak? Iya, memang sampai dengan saat ini memang belum semacam ini ada temuan atau parameter atau kita di internal memang belum ada semacam itbang yang memang khusus melihat ini. Kira-kira sepanjang pelayanan kita dari 2021 sampai 2019 sampai 2023 ini, dampak ekonomi terhadap masyarakat khususnya di Maluku Utara seperti apa? Ini saya kira ini penting supaya kemudian menjadi patokan dan menjadi rujukan juga untuk bagaimana strategi ke depan. Tapi paling tidak kita bisa melihat seberapa banyak yang nilai-nilai uang yang telah kita salurkan dalam bentuk kredit seperti ini. Kita saat ini kalau dihitung dari 2001 sampai 2023 saat ini itu sudah hampir 500 miliar. 500 miliar itu sama dengan kalau sudah setengah triliun lah. Kalaupun nilai seperti itu berarti bisa dibayangkan kira-kira dia bisa mendobrak kebutuhan atau keperluan dari anggota atau masyarakat umumnya di Maluku Utara seperti apa. Itu tadi saya bilang belum ada litbang kemudian survei ini kira-kira anggota kita yang punya anak yang kemudian akses keuangannya di Sarunifero terus kuliah sampai selesai itu berapa, terus yang bikin rumah berapa, yang kredit atau pinjaman yang konsumtif kendaraannya berapa, itu memang belum ada. Tapi memang ini cuma merasa bahwa kita paling tidak sudah berkontribusi membangun ekonomi di Maluku Utara. Dan ini juga kita bukan sendiri yang menilai, tapi juga kita saat ini sementara membangun relasi atau bermitra dengan LPDB. LPDB itu lembaga penyalur dana bergulir. Dia di bawah Kementerian Koperasi dan UKM. Jadi ini badan ini tugasnya itu memang mensupport soal dana modal dari koperasi, dan kita bersyukur dari rupanya persiapan pekerjaan yang panjang dan rumit kita bisa lulus administrasi dan lolos dari ketentuan yang mereka terapkan. Dan kita dibantu dana sementara sekarang kita dipakai dan bisa kasih dalam bentuk kredit lunak ke anggota itu ada 3 miliar. Nah sekarang oleh pihak LPDB itu sekarang mereka lebih proaktif untuk menghubungi kami kalau boleh ini dilanjutkan lagi dalam bentuk top up. Itu berarti ada perkembangan baju sebenarnya. Iya, sebenarnya begitu. Karena kalau menurut saya sih ini boleh nih Sarunifero bisa diandalkan untuk mendongkrak pertumbuhan ekonomi di Maluku Utara. Untuk mengukur ini ada nggak semacam rencana untuk membentuk semacam badan litbang untuk mensurvei kehadiran Sarunifero selama 2001 sampai hari ini? Iya, memang ini penting sekali untuk kira-kira yang motret Sarunifero sampai saat ini secara lembaga maupun imbasnya ke pengguna atau yang memanfaatkan layanan keuangan itu penting. Memang
dari saya kira kalau saya tidak salah dari 6 sampai 10 tahun yang lalu itu sempat diwacanakan, cuman kita masih terbentur terkendala dengan SDM. Green. terjadi dengan survei itu tuh. Iya, Pak. Tapi kan tidak ada gak semacam testimoni yang disampaikan oleh para anggota yang pernah mengalami merasakan dampak dari Sarunifero ini? Ya kalau itu udah banyak. Termasuk ada juga di catatan-catatan buku bertemu dalam tentang Iya. ada testimoni yang kemudian Itu. untuk apa namanya, karena Sarunifero ini belum memiliki lembaga survei, paling tidak agar supaya pemirsa juga ketika mereka menonton dan ingin mengetahui apa yang ada di KSP Sarunifero ini, kira-kira dari perkembangan anggota dari tahun ke tahun itu mengalami peningkatan? Ya ada sebenarnya bertambah, ada berkurang juga pasti ada. Dan kalau kita lihat fakta, kita bisa belajar dari 2001 sampai hari ini, ternyata semua itu tergantung dari stagnan. Dia tergantung. Nah sekarang dalam 2 tahun belakangan ini kita coba berkonversi dari yang merekrut anggota yang konvensional itu dengan satu program yang skema mikro, pinjaman mikro. Jadi uang kita punya, kita kasih ke dia kemudian kasih dalam bentuk ringgit, sebagiannya itu dimasukkan ke tabungannya, kemudian dia jadi statusnya anggota, kemudian baru secara perlahan diambil per bulan. Dari calon anggota itu ya? Iya, calon anggota. Nah sekarang kita masih gencar untuk melakukan itu. Itu berkat dukungan atau support dari tadi yang saya bilang LPDB itu, Pak. Nah sekarang bayangkan dari 3 miliar itu kita sudah mengkonversi orang atau anggota masuk ke 2.000 dalam 1 tahun. Nah sekarang kalau seandainya top up itu dilakukan lagi, kalaupun itu kisaran 5 sampai 10 miliar itu bisa dibayarkan di apa. Jadi itu tadi saya bilang, kalaupun tidak ada strategi, tidak ada cara-cara yang merangkul dia yang menurut saya sedikit ekstrim, memang akan terjadi perlambatan. Itu karena kita punya sistem ada sendiri yang tadi saya bilang kita masih kolot dan konvensional, karena kita udah anggota di satu desa, kemudian kita sosialisasi dan paling tidak 1-2 orang aja yang tergabung. Nah sekarang kita rubah, kita punya dana, Anda mau jadi anggota, ini seperti ini caranya. Tapi ketika dia jadi anggota, relasinya bukan hanya soal dia masuk ke anggota, kemudian soal tanggung jawabnya dia terhadap sebesar berapa uang tadi. Tapi kita dorong juga kalau status menjadi anggota, ada manfaat yang manusiawi yang lainnya dia bisa nikmati. Cara-cara itu ikut berubah. Kalau kemarin hanya sekedar sosialisasi, kalau ada yang bergabung, mereka nabung dulu, kemudian naikkan status sebagai anggota. Sekarang tidak lagi. Sekarang dana modalnya diberikan oleh KSP Sarunifero. Memang dua-dua masih tetap tapi kalau yang satu yang profesional itu memang itu saya kira masih tetap kami pertahankan, karena penyampaiannya di forum itu jadi pada bagaimana dia tahu soal hak dan kewajiban, bagaimana soal tanggung jawabnya, bagaimana soal dia harus itu yang informasi yang kita distribusikan ke sana. Ya, tadi Pak Sir sampaikan bahwa memang setiap tahun itu KSP Sarunifero mengalami ada yang berkurang anggotanya, ada juga yang kemudian bertambah. Kira-kira di sepanjang Pak dipercayakan sebagai manajer di KSP Sarunifero ini,
apakah anggota yang berkurang lebih banyak ataukah anggota yang bertambah lebih banyak? Bertambah itu. Bertambah lebih banyak. Memang yang berkurang ini karena menurut saya tidak lebih pada kebutuhannya mendesak sekali ya. Ada yang karena dia tidak lama menetap di satu tempat. Kalau misalnya dia guru misalnya taruhlah dia tugas di Jawa Barat, kemudian dia harus bertugas dipindah ke Roda dan gua ngaku bahwa ini kalau menjangkau ya kita mengundurkan diri, ada formulir yang kita punya dia isi kemudian ditandatangani, ada alasannya di situ, dan itu keluarnya juga keluar dengan sukarela. Selain itu berkurangnya anggota itu karena mungkin meninggal dunia atau apa? Ya, meninggal dunia, kemudian itu tadi pindah alamat, dan ini Pak, segmen kita kan segmen di bawah sekali. Jadi ada juga yang lanjut usia yang sudah menua dan sebagainya, dan aku bahwa mereka tidak produktif lagi, dan tidak lagi di penjara atau tidak di recovery itu Pak. Iya, baik. Ini berarti bahwa semua kita harus mengakui bahwa ternyata kalau dilihat dari apa yang Pak sampaikan tadi, bahwa bertambah lebih banyak dibandingkan dengan berkurang jumlah anggotanya, itu berarti masyarakat benar-benar merasakan dampak dari tes Sarunifero ini, sehingga penambahan anggota itu justru lebih banyak. Karena kalau berkurang, ada juga tadi ada yang meninggal, ada yang detesia, bahkan ada yang kemudian karena ASN lalu berpindah-pindah tugas dan yang lain. Ini pemirsa sangat luar biasa. Kehadiran PSP Sarunifero ini dapat mungkin membantu masyarakat kecil dalam mengembangkan usaha yang kecil-kecilan. Ini terakhir Pak, saya minta semacam Bapak menyampaikan informasi kepada masyarakat terkait dengan PSP Sarunifero, ataupun di sini juga bisa menjadi tempat ajang untuk Bapak menyampaikan agar supaya mari bergabung dengan PSP Sarunifero. Silakan Pak. Ya, Bapak Ibu yang saya hormati, memang banyak pilihan, banyak alternatif ketika kita diperhadapkan oleh kebutuhan yang kita alami setiap hari. Tetapi kami percaya bahwa kehadiran kami sejak dari 2021 sampai dengan saat ini 2023, saya kira tidak lagi menjadi suatu lembaga keuangan alternatif, tetapi semakin hari semakin akan menjadi lembaga yang paling utama dipilih oleh masyarakat. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak sudah mampir di studio Jawa Timur Baswara. Kita sama-sama berbicara terkait PSP Sarunifero. Dengan demikian pemirsa, perbincangan kami dengan manajer PSP Sarunifero ikut berakhir. Karena itu mari kita dukung sama-sama lembaga PSP Sarunifero untuk terus menumbuh kembangkan ekonomi masyarakat kecil di Provinsi Maluku Utara. Saya Chef Natagaku sebagai host Jawa Timur Baswara dan Pak Dedi Cahya sebagai manajer PSP Sarunifero mohon tarik diri dari studio ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Salam.